abstrak begitu. Nah, ini kita juga memikirkan bahan dan teknik pembuatan seperti apa, kita belum tahu gitu ya. Belum tahu. Jadi meskipun ada teori-teori begitu, kalau belum pernah dilaksanakan menjadi abstrak buat kami. Sehingga kami mungkin dalam pikiran kita juga mungkin mengundang ahli dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu kita, karena di Dinas Lingkungan Hidup sendiri pernah menawarkan untuk membantu siswa. Nah, ini kan menjadi suatu kesempatan yang baik gitu. Nah, langkah-langkahnya tentu bagaimana nanti cara membuat penyiapan berikutnya. Nah, ini anak-anak mungkin dibuat kelompok-kelompok begitu ya. Lalu setiap kelompok menyediakan tempat atau mungkin yang menyediakan sekolah atau kerjasama dengan orang tua menyediakan ember atau apa. Lalu bagaimana cara membuatnya. Tentu ini ada urutan-urutan. Dan siswa diminta untuk menuliskan langkah yang tepat dan rinci bagaimana cara membuat pupuk organik atau pupuk daun tadi. Nah, mungkin itu yang menjadi rencana saya untuk bagaimana memanfaatkan pupuk, bahkan mungkin ini bisa ke bahan-bahan lainnya, misalnya kertas ya, sampah kertas itu pun juga bisa menjadi bahan kajian untuk bagaimana ini dibuat sampah yang berserakan ini, meskipun dijual langsung laku, mungkin dipertimbangkan begitu, lalu menjadi laku juga. Tapi bagaimana mengolah sesuatu yang tidak berarti menjadi sangat berarti, itu harapan kami. Demikian Pak Sarkim dan teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edis, ya, menarik sekali. Ini dari situasi nyata di depan sekolah itu di Jalan Cikditiro ya Pak. Ini di Gayam Pak. Jadi, yang di Gayam, di Gayam. Mungkin Pak Sarkim pernah ke sana kayaknya ya. Oh iya yang di Gayam. Saya tahu masuk ya. Oh banyak pohon ya betul. Iya. Ya. Terima kasih Pak Edis. Silakan Bapak Ibu tadi mau bisa menanggapi. Jadi tadi persoalannya adalah membuat pupuk organik dari sampah daun yang secara nyata itu menumpuk banyak sekali berkarung-karung di depan sekolah. Lalu ada pertanyaan apa penyebabnya, melihat masalah, kemudian abstraksinya bahan apa yang diperlukan dan tekniknya bagaimana, algoritma langkah-langkahnya. Silakan, apakah ada tanggapan Bapak Ibu yang lain? Kalau ini Pak, saya mulai dengan yang langkah algoritma itu bagus, langkah-langkah ya. Jadi itu langkah-langkah membuat produk organik yang ramah lingkungan. Jadi ini tepat sekali. Jadi bagaimana siswa nanti merumuskan langkah-langkahnya membuat sampah organik ya. Itu sangat tepat. Nah, kemudian yang dekomposisi, kira-kira dekomposisi itu kan memecah persoalan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, di sini apa yang menyebabkan kemudian siswa melihat masalah. Kira-kira kalau lebih spesifik persoalan besarnya ini kan membuat sampah ya atau apa? Membuat sampah ya, Pak? Iya Pak, jadi karena kami itu kesulitan. Pada hari tertentu kadang-kadang dari penampungan di daerah Piyungan itu kadang-kadang tutup seminggu Pak. Jadi ini kan menjadi masalah buat sekolah. Jadi dilihat oleh tamu juga, waduh sekolahnya kok kumuh sekali, sampahnya banyak sekali. Iya, kadang-kadang menjadi masalah juga nih Pak. Iya. Itu kira-kira persoalan besar ini bisa diurai menjadi beberapa ada masalah-masalah kecil bagian-bagian nggak dari persoalan besar soal sampah ini membuat kompos menjadi bagian-bagiannya apa kira-kira? Jadi ini Pak, jadi
Itu ada di sekolah itu ada beberapa tampungan begitu, ada Oke. bangunan tampungan itu ditaruh di situ dulu, lalu dimampatkan Pak. Jadi Ah, dimampatkan, nah itu jadi pemampatan daun sampah itu, kemudian yang lain bisa dipakai ember, itu dimampatkan juga. Jadi ya mungkin kita mengambil ukurannya mungkin ember besar itu satu, jadi satu, kemudian itu untuk satu kelompok begitu. Jadi mungkin begitu Pak saya. ya. Itu satu soal adalah soal penampungan dan pengolahannya ya, Iya, penampungannya. betul Pak. Ya, lalu soal lain tentang pembuatan kompos ini apa lagi? Tadi kan satu soal adalah soal penampungannya atau tempatnya. Iya. Apalagi kira-kira? Jadi ini Pak, mungkin kalau ukuran sampah ini juga mungkin perlu dicacah begitu ya. Ah, oke. Eh, Ya. Dicacah Jadi mungkin. laut campurannya juga mungkin ya. Apakah kan Iya. ya. eh, Jadi apa komposisi atau ramuannya ya? Ya, ada starternya juga itu Pak. Nah, jadi eh, jadi satu lagi soal ramuannya. Ya, Ya, jadi ada soal penyimpanan dan penampungan tempat, gitu. ya, Ada soal ramuannya, starternya ya. starternya, lalu apa lagi ya? Itu dekomposisi berarti sudah dua itu tadi. Jadi persoalan sampah bisa dikaji dari segi apa namanya tadi starter dan komposisinya harus bagaimana. Mungkin nanti akan diselidiki mana yang paling pas. Mungkin dari segi tempatnya mana yang paling baik, di mana tempatnya dan ukuran-ukurannya seperti apa. Lalu apa lagi? Langkah-langkahnya ya. Tadi sudah, lalu Mungkin waktu Pak. Jadi ya. waktu yang digunakan antara kompos yang bisa digunakan dan kompos yang masih setengah jadi begitu. Karena Ya, kalau kompos ya. itu kita tahu kalau daun itu ditumpuk itu kan panas Pak. Betul, Di betul. panas Nah, itu kalau dipakaikan langsung di tanaman justru tanamannya akan kemungkinan besar mati karena juga ya. gasnya masih bisa menumpuk Oh, di iya, situ, iya, iya, iya. menekan itu. Ya, betul, betul. Jadi waktu Soal waktu, betul. waktu Jadi ya, proses pengolahannya itu kan harus betul. diselidiki juga ya. Iya, jadi Yang durasi paling waktu optimal sampai itu berapa? bagaimana? Ya, Ya, bagus. Itu saya kira mungkin dekomposisinya lebih tepat itu, Pak. Jadi dekomposisinya adalah soal tempat, lalu soal waktu pengolahan, waktu yang paling optimal, lalu soal tadi apa namanya komposisinya, ada termasuk starternya. Jadi nanti mungkin karena itu pasti pekerjaan besar, ada siswa yang menyelidiki waktu yang tepat gitu ya. ya. Ada yang komposisi yang paling tepat kapan, bagaimana, lalu tempatnya bagaimana menyelidiki. Nah ini contoh bagus untuk dekomposisi. Nah daunnya itu ada berapa jenis pohon Pak di sana? Di sana itu sekitar ada 3 ya. Jadi ada matoa, Hah? ya, kemudian juga ada sawo bludru itu, Ya. kemudian ketepeng ya, yang ketepeng Nah itu itu waktu membusuknya sama nggak ya mengeringnya daunnya? saya kira relatif sama karena Oke. sifat-sifatnya itu hampir hampir sama Pak. Jadi tidak perlu dipilah ya. Sementara tidak Pak. Jadi malah menambah ini Pak, menambah kerjaan kalau harus memisah-misah Oh begitu. ya, jadi kalau mengeringnya bareng saya kira nggak perlu. Baik. Ya, Silakan Bapak Ibu mau menanggapi, silakan. Atau bertanya atau memberikan saran. Terima kasih banyak Pak Edis. sama-sama Bapak. Silakan. Apakah ada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau pertanyaan? Tidak ada. Baik, jadi itu Pak Edi sudah menjelaskan aktivitas pengembangan berpikir komputasional melalui pembuatan sampah. Nah, ada yang penting tadi dekomposisi mungkin tadi saya jelaskan ditambahkan sedikit dimodifikasi, yaitu
menjadi soal tempatnya, soal waktunya, soal komposisinya. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah di akhir kegiatan nanti siswa diajak refleksi, menyadari, mencatat bagaimana pengalaman mereka dan proses berpikir mereka. Saya kira ini bisa produktif juga yang dijual sampahnya komposnya ini. Atau sekurang-kurangnya untuk pupuk pot di sekolah. Baik, terima kasih Pak Edi. Silakan Bapak Ibu yang lain mau presentasi. Langsung saja. Selamat pagi Pak Sarkim dan Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu Crescentia. Silakan Ibu. Ya, saya Crescentia Diarsanti dari SMP Kanisius Temanggung. Bapak Temanggung, ya. J. Temanggung. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ini internet saya tidak stabil. Apakah suara saya bisa jelas ya? Suara jelas, Bu. Oh ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, saya akan mulai mempresentasikan rancangan yang sudah coba saya buat. Bapak Ibu, saya langsung share screen saja. Ya. Oke. Jadi desain aktivitas saya itu temanya tentang aksi puasa pembangunan karena ini masa prapaskah ya Bapak Ibu, untuk sekolah Katolik sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan ini, walaupun di masa pandemi kami sudah tetap melaksanakan ini dengan meminta siswa untuk tetap menyisihkan uang saku mereka di kaleng APP yang mereka buat sendiri. Gitu. Nah, masalahnya adalah kemudian ketika sudah mengumpulkan, lalu mau buat apa nanti, alokasinya kemana? Begitu. Nah, untuk melatih juga kepedulian terhadap sesama di lingkungan tempat tinggal mereka, maka kami merancang supaya mereka mencari sendiri siapa yang akan dibantu untuk mendapat paket sembako dari hasil uang saku yang mereka sisihkan. Jadi mereka mengumpulkan uang saku selama 40 hari. Setelah 40 hari nanti bisa digunakan uang itu untuk membuat paket sembako yang mereka sendiri juga yang menentukan siapa yang akan menerima paket sembako ini, begitu. Itu gambaran umumnya. Ya. Lalu satu sudah ada masalah siapa yang nanti akan diberi. Kemudian yang kedua, anak-anak akan membuat paket sembako. Tentunya mereka juga harus tahu harga sembako yang akan mereka buat nanti untuk paket sembako. Mereka harus melakukan survei harga, kemudian juga menyusun anggaran. Tentunya kalau mau menyusun anggaran harus tahu sumber dananya ada berapa, begitu. Nah, karena ini juga sebetulnya kalau namanya kegiatan amal ya, kita menyisihkan gitu nggak dihitung, tapi karena ini harus ada anggaran belanja, maka anak-anak juga kami minta untuk membuat prediksi kira-kira nanti setiap anak akan mendapatkan dalam 40 hari itu berapa nominalnya, total nominalnya berapa. Nah, ini juga saya hubungkan dengan karena saya guru matematika, maka juga anak-anak saya minta untuk menghubungkan ini dengan mata pelajaran matematika, menghitung rata-rata tiap hari berapa, lalu nanti totalnya berapa gitu. Nah, itu kira-kira masalah yang muncul. Kemudian untuk kompetensi 4C-nya saya mencoba untuk rinci seperti ini. Moga-moga ini sudah tepat ya Pak Sarkim. Komunikasinya ya masih mengacu pada contoh yang kemarin di-share di grup gitu. Jadi mungkin pengembangannya belum maksimal ya Pak.
Jadi mereka nanti berkomunikasi dalam kelompok untuk merancang ide, kriteria penerima bantuan sembako siapa, lalu nanti survei harga. Nah, karena ini pandemi ya bisa survei harga lewat pasar online, gitu kan. Kemudian nanti juga mereka bisa memprediksi jumlah total dari pendapatan APP dalam satu kelompok, gitu. Kemudian mereka buat anggaran belanja. Ya, seperti itu mata pelajaran yang saya ampu matematika. Jadi nanti akan di matematika ilmu yang dipakai untuk masalah ini bisa membandingkannya dari di toko A misalnya harganya lebih mahal, oh aku milih toko B misalnya. Itu di matematika ada pelajaran membandingkan dan menghitung jumlah dan rata-rata juga, gitu. Ya, lalu saya tadi mengamati dari apa yang disampaikan Pak Sarkim, itu sepertinya Pak Sarkim memberi keleluasaan untuk anak-anak menentukan langkah-langkah sendiri, ya. Saya jadi berpikir apa saya terlalu mendikte karena saya membuat langkah-langkah yang sepertinya sangat rinci dan anak-anak bisa langsung mengikuti algoritmanya, jadi mereka bisa langsung menerapkan itu. Jadi mungkin ini yang membatasi anak-anak untuk mengembangkan daya abstraksi mereka dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini mohon nanti koreksinya karena saya sudah membuat alur langkah-langkahnya seperti ini. Jadi anak-anak dibagi dalam dalam kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Lalu mereka berdiskusi untuk menentukan kriteria penerima sembako, kemudian membuat rencana anggaran belanja, kemudian membuat prediksi pendapatan dalam satu kelompok selama 40 hari, kemudian menentukan prediksi biaya satu paket sembakonya berapa, lalu meminta mereka juga untuk mencari biaya-biaya yang mungkin timbul dari apa yang mereka lakukan, gitu. Ini proses produksi karena kopas begini nih. Ya, maaf Bapak Ibu. Dalam kegiatan tersebut, ya. Misalnya biaya transport, ya, biaya-biaya yang mungkin timbul dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian setelah itu mereka membacakan hasil diskusi dalam kelompok mereka, dan selanjutnya yang lain memberikan tanggapan. Jadi menurut saya waktu 30 menit ini adalah masa-masa persiapan mereka dalam 40 hari ke depan, 41 hari ke depan. Jadi saya menuliskan di atas waktu yang diperlukan itu 41 hari karena masa puasa kita 40 hari. Ya, jadi 30 menit itu adalah waktu untuk memprediksi, mungkin kurang ya 30 menit ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini asesmennya kurang lebih sama dengan yang lain. Refleksinya juga masih sama gitu. Saya belum mendalami secara detail untuk asesmen dan pemaknaan, refleksi pemaknaannya. Kemudian lampiran-lampirannya disesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah saya buat tadi, gitu. Ya, Bapak Ibu, Pak Sarkim, demikian presentasi dari saya tentang desain aktivitas. Nama aktivitasnya Aksi Puasa Pembangunan Kanisius Peduli 2021. Ya, terima kasih Pak Sarkim, Bapak Ibu untuk perhatiannya, dan pasti mohon saran dan masukannya untuk sempurnanya desain
kami, dan ini pasti akan kami pakai untuk kegiatan kami yang sedang terjadi, karena memang anak-anak sudah siap mengisikan uang saku mereka. Tinggal langkah berikutnya yang saya buat ini, yaitu mendiskusikan apa-apa yang tadi sudah dibuat dalam langkah per langkah. Ya. Terima kasih Bapak Sarkim dan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Crescentia. Menarik. Jadi kalau tadi Pak Edi peduli lingkungan, ini peduli sesama. Jadi kita melihat bahwa aktivitas ini sama-sama bisa meningkatkan kepedulian siswa. Ini adalah juga bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter kan? Yang tadi soal peduli lingkungan, pasti juga mau kerjasama, ini peduli pada sesama. Topiknya tentang aksi puasa pembangunan, Kanisius Peduli 2021. Siswa akan mengumpulkan, menyisikan uang jajannya, dikumpulkan, lalu nanti disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ada banyak hal di sini. Silakan mungkin Bapak Ibu dulu menanggapi. Ketika kita merancang, kita bayangkan juga mana yang kira-kira akan membuat para siswa bergairah, bersemangat ya. Dan silakan memberi tanggapan-tanggapan. Mungkin setelah mendapat paparan dari Bu Crescentia tadi, ada keluar ide tertentu. Silakan. Apakah ada tanggapan dari Ibu Bapak? Saya Pak. Silakan Ibu Neng. Dari Ibu Neng Suheti, SMP 1 Kandangan. Kebetulan ini saya satu kabupaten dengan Ibu Crescentia tadi ya. Ya, Oke. Ya Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Sarkim, dan saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat yang kita bisa berkumpul di sini. Tadi saya melihat apa yang sudah dipaparkan Ibu Crescentia tadi. Bagus sekali Ibu, karena saya juga merasa belum tentu saya bisa membuat seperti itu. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Ya. Tadi pada modanya Ibu menulis modanya daring nggih. Modanya daring, kemudian di deskripsi kegiatan itu kalau menurut pengamatan saya kok daringnya tidak terlihat, tapi di situ yang saya tangkap luring ya Bu ya. Ya, kalau misalnya luring di deskripsi kegiatan ya tidak apa-apa, ya bagus saja, tapi mungkin hanya di modanya itu kita kombinasikan, tidak hanya daring saja, tapi bisa daring dan luring. Tapi monggo itu mungkin Bu Crescentia punya alasan tersendiri. Saya ingin penjelasannya Bu, bagaimana itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neng Suherti. SMP mana Bu? SMP Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Temanggung, Pak. Oh iya, satu kabupaten dengan Ibu Crescentia. Terima kasih Bu Neng. Silakan Bu Crescentia tanggapi. Ya, terima kasih Bu Neng Suheti. Kita satu kabupaten tapi belum pernah jumpa di sini ya. Ya, kita dipertemukan di kegiatan webinar ini. Terima kasih sekali. Ya, itu juga yang saya bingungkan, Bu Heti dan Bapak Ibu. Jadi memang kegiatan persiapan kegiatan ya, saya menyebutnya, itu bisa dilakukan secara daring. Jadi kegiatan berdiskusi, menentukan siapa yang akan menerima, kriteria penerimanya seperti apa, kemudian membuat anggaran belanja dan seterusnya bisa dilakukan secara daring. Tetapi nantinya ketika sudah terkumpul, kan anak harus belanja juga lalu menyerahkan itu sendiri ke saudara yang sudah memang
menjadi masuk kriteria mereka begitu. Nah, maka betul sekali bahwa memang persiapan untuk kegiatan ini kegiatan sampai pada akhirnya nanti menghitung jumlah APP mereka itu bisa dilakukan secara daring di masing-masing rumah mereka. Tetapi ketika eksekusi untuk belanja, kemudian nanti menyerahkan ke penerima bantuan, itu memang harus secara real mereka harus melakukan itu bersama-sama. Kalau tahun kemarin mereka bersama-sama jadi menghias paketnya begitu Ibu di sekolah, jadi masing-masing ada dilombakan, masing-masing membuat paketnya lalu mereka mengantar sendiri ke rumah yang akan menerima paket itu. Jadi ini memang muncul tiba-tiba ketika wah ini harus tetap dilaksanakan kok. Ternyata kegiatan dari Universitas Sanata Dharma ini menguatkan saya untuk ayo tetap dilakukan walaupun pandemi, walaupun anak-anak terpisah jauh tetap bisa nih. Gitu. Jadi terima kasih idenya untuk Ibu model pembelajarannya itu daring dan luring, memang harus kombinasi dari dua itu. Terima kasih Ibu Eti. Ya, terima kasih Bu Crescentia. Mungkin untuk jenis aktivitasnya juga bisa Bu. Di situ kan ada pledge, mungkin bisa juga ditambahkan dengan unpledge begitu. Ya. Karena kita pakainya daring dan luring. Ya, betul sekali. Matur nuwun Ibu, mohon maaf. Terima kasih saran masukannya. Ya. Terima kasih atas diskusinya, menarik. Jadi betul nanti itu tadi luring dan daring, betul. Dan saya melihat ada banyak aktivitas yang menarik bisa diuraikan. Silakan mungkin ada tanggapan dari Ibu Bapak yang lain. Sambil menunggu tanggapan dari yang lain, saya mau beri misalnya saja soal menentukan siapa yang akan diberi. Itu saja pasti menjadi aktivitas yang besar itu bagi anak. Satu soal wilayah, misalnya di mana saja mereka. Kan pasti diskusi secara geografis, RT atau blok mana yang diberi. Lalu kriterianya itu kan pasti mereka mencari data. Kalau di dalam wilayah itu mungkin ada ibu yang sudah sepuh, ada bapak yang sudah sepuh, atau ada siapa yang membutuhkan, itu akan melibatkan proses panjang. Jadi pasti mereka akan menyusun kriteria dan mengidentifikasi. Itu saja pasti suatu aktivitas besar. Lalu yang kedua juga ketika menentukan paketnya. Itu ada proses matematika yang tidak mudah juga, menantang. Misalnya mereka mau memberikan apa saja. Biasanya kan beras, telur, dan minyak ya. Misalnya mau berapa kilo beras, berapa banyak telur, dan berapa banyak minyak. Itu kan menentukan yang paling optimal dengan uang yang ada. Itu pasti juga suatu kegiatan yang menantang siswa. Termasuk berasnya beras apa, kualitasnya. Jadi ada banyak variabel-variabel yang untuk mereka. Nah, itu bisa dijadikan kalau bawa ke komputer nantinya menjadi sebuah pemrograman. Jadi misalnya beras yang tersedia apa saja, harganya berapa, minyak apa saja jenisnya, harganya berapa, telur berapa, itu akan diolah sehingga kalau begitu diputuskan mana yang dipilih. Saya kira itu nanti bisa, kan salah satu ciri dari computational thinking itu bisa ditransfer ke dalam sebuah sistem pemrograman. Itu dua hal. Jadi penentuan, kemudian penentuan paketnya dan penentuan warganya. Ya. Kemudian juga langkah-langkahnya. Saya kira tadi memprediksi kira-kira dapatnya berapa
gitu kan, itu juga proses interpolasi dan dari awal kira-kira berapa. Nah, pertanyaan Bu Crescentia tentang terlalu ketat atau siswa agak longgar, itu dapat kita atur saja, jangan terlalu, yang penting itu akan jalan kegiatannya ya. Tetapi siswa ada ruang sehingga dia dapat berkreasi, saya kira. Jadi mungkin panduannya, misalnya mereka panduannya agak umum, identifikasilah atau di wilayahmu siapa yang akan diberi, tentukanlah dulu kriteria dan identifikasi orang-orangnya. Ya. Saya kira mungkin gitu. Jadi kalau agak ketat ya enggak apa-apa sedikit. Tapi memandu siswa untuk bekerja. Gitu saya kira catatan dari saya. Apakah ada lagi tanggapan Bapak Ibu untuk yang ini? Ini algoritmanya, langkah-langkah, dekomposisinya itu tadi terlihat ya. Dekomposisinya itu satu soal menentukan target. Kedua, menentukan paketnya apa saja. Ketiga, menentukan prediksi. Nah, jadi dekomposisi itu kan memilah-milah, memecah persoalan besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, itu dekomposisi. Algoritmanya tadi menentukan langkah-langkah. Dan pada setiap itu ada langkah-langkah itu. Pada setiap bagaimana menentukan target, bagaimana menentukan paket, ada langkah-langkah. Saya kira itu. Lalu yang abstraksi itu tadi ini yang menentukan, mungkin ini ada terkait dengan IPS juga ini, peta lokasi. Ya, lokasi itu kan lalu digambar, tidak penting warna ukuran rumah, tidak penting, tapi lokasinya di mana orang-orang, abstraksi itu. Jadi nanti ketika bicara pada teman, dia akan membuat peta di sini, di sini, di sini. Boleh melampirkan foto begitu Pak ya? Boleh, silakan ya. Ya. Ini mungkin akan menjadi proyek menarik Bu ya. Iya. Jadi kemampuan memecahkan masalah ini. Terima kasih Bu Crescentia. Ya, silakan. Apakah ada yang mau memberi tanggapan lagi atau saran? Baik, kalau tidak ada silakan yang lain yang mau presentasi. Setengah jam sudah bisa 2 orang. Pak Sarkim, boleh silakan. Saya sharing Pak? Silakan Bu Adika. Bu Adika dari SMP mana Bu? Budia Wacana Pak, sama dengan Pak Edis. Satu sekolah dengan Pak Edis? Iya, betul. Ya, silakan Bu Adika. Sekaligus mungkin tanya dengan Bapak, apakah ini betul atau enggak yang saya kerjakan? Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Pak Sarkim, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Perkenankan saya mempresentasikan rencana yang sudah saya buat. Jadi aktivitasnya Bapak Ibu sekalian adalah melakukan riset sederhana terkait kendala belajar di masa pandemi. Deskripsinya dalam kegiatan ini, siswa akan melakukan riset sederhana terkait kendala yang dihadapi di kelas masing-masing selama melakukan pembelajaran daring di masa pandemi ini. Kemudian untuk kompetensinya, porsinya ada komunikasi karena harus menjalin komunikasi dengan guru dan teman sekelas pada saat pelaksanaan riset. Lalu berpikir kritisnya membuat daftar kendala yang muncul selama proses belajar daring berdasarkan pengamatan. Kemudian mencari penyebab munculnya kendala yang dihadapi teman-temannya selama melakukan pembelajaran daring dan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dan komponensitinya ada dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, untuk modenya sendiri itu bisa dilakukan secara daring ataupun luring, dan aktivitasnya juga bisa plug dan unplug. Nah, ini untuk waktu yang dibutuhkan ini, saya menghitungnya sekaligus sampai
pembuatan laporan mungkin kurang lebih 1 minggu. Ini apakah boleh kalau waktunya itu panjang seperti ini Pak Sarkim? Nanti monggo dikoreksi ya Pak. Kemudian alat dan bahannya ada alat tulis dan kertas atau perangkat elektronik untuk berkomunikasi dan mencatat hal-hal yang ditemukan. Ya, kemudian rincian kegiatannya itu pendahuluannya anak-anak memikirkan strategi pengamatan untuk menemukan kendala yang muncul selama proses belajar. Maaf Bu Adika, yang ditampilkan belum. Oh, Bu Crescentia mungkin harus ini dulu, stop. Ya, stop screen dulu ya. Oh ya, maaf. Soalnya di saya sudah. Iya, Bu Crescentia. Masih Bu Crescentia ya Pak? Belum stop screen itu. Stop dulu bagian atas Bu Crescentia. Soalnya di saya tadi sudah bisa yang di layar saya, Anjim. Ngapunten. Bu Crescentia mungkin segera stop screen. Kalau nggak keluar nggak bisa nongol semua nanti. Bu, halo Bu Crescentia. Oh. Ini masih belum stop ini. Iya, ini masih Bu Crescentia. Ya, ini nampak belum. Bu Crescentia. Bu Crescentianya nggak ada. Gimana Pak? Halo Bu Crescentia. Ini kalau nggak stop screen yang beliau nggak bisa semua ini. Oh, di sini nggak ada ya? Bu Crescentia itu yang di atas itu ada tulisan stop screen, ditekan saja Bu. Halo Bu. Nggak ada nih. Oh iya. Bu Crescentia. Tidak bisa dari. Saya tidak. Bu Crescentia Bu, ini harus yang dulu. Ya maaf. Baru ada tamu barusan. Oh ya. Ya gimana Pak? Stop share-nya dimatikan. Yang tanda merah di atas. Ya oke. Maaf. Oke, ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu. Monggo Bu Adika. Oh ya, gantian ya Pak. Kalau sekarang sudah terlihat ya sudah, saya? Ya. Iya. Perlu saya ulangi Pak? Atau Iya, boleh ya. Oh ya, saya ulangi ya. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Jadi aktivitasnya melakukan riset sederhana terkait kendala belajar di masa pandemi. Kemudian deskripsi kegiatannya. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan riset sederhana terkait kendala yang dihadapi di kelas masing-masing selama melakukan pembelajaran daring di masa pandemi. Untuk kompetensi porsinya ada komunikasi, menjalin komunikasi dengan guru dan teman sekelas pada saat pelaksanaan riset. Berpikir kritisnya, siswa membuat daftar kendala yang muncul selama proses belajar daring berdasarkan pengamatan. Kemudian mencari penyebab munculnya kendala yang dihadapi teman-temannya selama melakukan pembelajaran daring dan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian komponen CT-nya ada di komposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Dan untuk mode pembelajarannya mungkin bisa daring atau luring. Nanti monggo dikoreksi Bapak. Kemudian aktivitasnya bisa juga plug atau unplug. Nah, waktu yang dibutuhkan karena ini dari pengamatan sampai mungkin membuat laporan sederhana itu kurang lebih 1 minggu. Alat bahannya, alat tulis dan kertas atau perangkat elektronik untuk berkomunikasi dan mencatat hal-hal yang ditemukan. Nah, di rinciannya Bapak Ibu sekalian, anak-anak perlu memikirkan strategi pengamatan untuk menemukan kendala yang muncul selama proses belajar
menggunakan daring. Kemudian mungkin di awal-awal itu anak-anak diminta untuk menjawab apakah selama proses belajar daring itu siswa menemukan kendala atau mungkin melihat teman-teman lain di kelas menemukan kendala atau tidak. Kemudian bagaimana caranya anak itu menemukan daftar kendala-kendala yang muncul selama proses daring. Nah, kegiatannya dari dekomposisi sampai algoritma ini mungkin yang pertama itu setelah meminta siswa mendengar masalah yang muncul saat pembelajaran daring dari sisi guru mengajar. Misalnya, kok siswa tidak bergabung di kelas tepat waktu, tugas yang diberikan tidak dikumpulkan tepat waktu, bahkan sama sekali tidak dikumpulkan, dan sebagainya. Lalu dalam pengenalan pola, mungkin siswa menuliskan kendala yang ditemukan oleh diri siswa sendiri maupun teman-temannya temukan itu setelah melakukan pengamatan beberapa hari, karena mereka kan setiap hari kan Zoom meeting bersama teman-teman sekelasnya begitu. Kemudian algoritma membuat langkah untuk memastikan kendala yang benar-benar muncul di dalam kelas selama beberapa hari dan menemukan penyebab munculnya kendala dan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan diskusi bersama Bapak Ibu guru. Kemudian terakhir itu penulisan laporan riset sederhana. Nah, jadi asesmennya dilakukan dengan melihat laporan anak, dan dari kegiatan ini diharapkan anak-anak melakukan komponen Siti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ketika melihat kembali kegiatan yang sudah dilakukan, mereka dapat mendiskusikan alasan mereka menggunakan cara tertentu untuk mengidentifikasi kendala yang muncul. Misalnya apakah memang hanya melakukan pengamatan dengan melihat setiap harinya, lalu ada yang diulang begitu, atau bertanya langsung kepada teman-teman secara manual atau japri WhatsApp group atau Zoom meeting atau telepon gitu, dan termasuk mencari alasan menggunakan mencari tahu alasan siswa dalam yang menyebabkan munculnya kendala itu. Jadi cari tahunya itu apakah sudah efektif atau belum. Nah, setelah melakukan riset ini juga, siswa diharapkan mampu menemukan masalah sederhana yang ada di sekitar mereka dan kemudian berperan dalam mengatasi masalah tersebut dengan baik. Begitu Pak Sarkim, mohon masukannya juga tanggapannya Bapak Ibu guru yang lain. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Adika. Ternyata kreatif ya. Dari 4 ini 3 sudah semua berbeda-beda ya topiknya. Silakan, apakah ada dari kepedulian pada lingkungan, pada orang lain ini penelitian dan juga pada persoalan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan. Risetnya tentang menemukan kendala pembelajaran daring. Dari segi waktu menurut saya tidak masalah, Bu. Seminggu. Nggak masalah ya, Pak ya. Kasentia itu 40 hari bahkan. Oh iya. Jadi tidak apa-apa, ya. J. Menarik. Silakan yang beri tanggapan. Nah ini Bu, ya kalau gitu sambil menunggu. Iya. Ini persoalannya atau ya masalahnya akan lebih menarik mungkin kalau bukan menemukan kendala, tapi menemukan solusi atau menemukan cara pembelajaran daring lebih baik, mengoptimalkan. Jadi kalau tantangannya itu misalnya buatlah saran bagaimana membuat pembelajaran ini menjadi semakin optimal. Nah, itu kan berarti semacam project base ya kegiatannya. Lalu nanti riset itu menjadi bagian dari atau menjadi dasar untuk saran itu. Kalau saya membayangkan menemukan atau carilah pembelajaran yang paling optimal di dalam untuk di SMP Budia Wacana Gayam saat ini. Nah, penelitian itu saya lihat dekomposisinya, misalnya
persoalan saja bisa dipilah-pilah. Persoalannya itu apakah karena mereka gadgetnya kurang, atau terkait dengan sarana komunikasi, atau karena biaya, karena pulsanya, atau karena materi belajarnya kurang tepat atau kurang dapat dimengerti, atau tugas-tugasnya. Jadi bisa juga dari segi siswa. Jadi dekomposisinya itu dapat memilah persoalan-persoalan itu dari pihak siapa atau dari pihak apa, aspek apa. Kemudian pengenalan pola tadi bisa juga pengenalan pola belajar siswa. Ini dalam masa pandemi itu mereka umumnya bagaimana belajarnya ya? Mungkin ada yang belajarnya itu bagaimana mereka? Apakah teratur, terjadwal, atau mereka sinkron, asinkron? Ini juga dapat dilihat pola di sudut pandang gurunya atau siswa. Tapi kalau siswa biasanya mengikuti guru. Pola dalam hal penugasan, pola dalam hal mengumpulkan tugas, pola dalam interaksinya, waktu yang dipakai, dan sebagainya. Itu mungkin pola. Lalu abstraksi, saya kira abstraksi itu mengambil kesimpulan ya. Itu akan sangat melihat data itu lalu merumuskan persoalan dan mengusulkan itu adalah bagian dari abstraksi sangat penting. Menarik ini, Bu. Bahkan tadi semua yang dikerjakan ini bisa menjadi karya ilmiah remaja, itu karya ilmiah. Dan juga bagi guru juga bisa. Jadi kegiatan pembelajaran menurut saya bisa menarik. Nah, keterkaitannya mungkin ini bisa terkait dengan matematika. Banyak matematikanya ini ya. Kalau yang tadi Pak Edis itu banyak biologi, saya kira IPA. Lalu yang tadi Bu Crescentia ada matematika dan geografi, PS, saya kira. Yang ini apa? Selain matematika apa lagi? Mungkin IPS juga biaya-biaya itu, ekonomi. Iya. Ya. Pak. Iya. Silakan kalau Bapak Ibu yang mau menanggapi. Jadi betul ini unplug, plug dan unplug. Jadi karena ini City, maka salah satu hal yang penting adalah berorientasi pada pemecahan masalah. Jadi masalah apa yang mau diselesaikan. Monggo, kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Monggo, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sarkim untuk baik kalau begitu Bu Adika, terima kasih. Ya, matur nuwun sangat. Ya, sami-sami Bu. Silakan Ibu ya Bapak yang lain yang mau presentasi menyampaikan gagasannya, rencananya. Nanti di akhir ini kita pilih mana yang menurut Bapak Ibu paling baik. Silahkan siapa yang mau, kalaupun belum ditulis lengkap, diceritakan saja poin-poinnya, tidak apa-apa Bu. Gagasannya nanti tetap bisa ditanggapi. Silahkan. Saya lihat.
Ini ada siapa? Bu Teresia, oh nggak ada ya. Sudah mengumpulkan tapi nggak ada. Lalu Ibu Benedikta Chandrasari. Oh, nggak ada juga. Ibu Andriani. Ibu Rinto atau Pak? Halo Ibu Rinto, Ibu MM, Rinto Sunarni. Ibu, Ibu kan sudah membuat. Silakan Ibu share. Ibu diam-diam, padahal punya rancangan bagus juga. Silakan Ibu. Bisa share kepada kita semua. Silakan Bu. Suaranya belum masuk ya Bu? Jawab. Baik, selamat pagi Pak Sarkim, Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bu, silakan. Ya. Baik Pak, sebentar saya mau menanggapi yang punyanya Bu Adika tadi, bukan menanggapi, sharing sedikit sebelum saya silakan, masuk. Silakan. Ya. Monggo Bu. Silakan. Tadi kan Pak Sarkim juga menyampaikan yang pada poinnya tentang solusi masalah nih. Untuk apa kendala-kendala yang dihadapi pada saat PJJ. Kami punya pengalaman seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan saya mengajarnya di SMK Pak Sarkim, Bapak Ibu. Tidak di SMP, ini saya peserta yang menyusup karena pengen tahu saja Siti itu apa. Begitu. Silakan. Kemudian kalau saya tadi mendapatkan solusi, mungkin bisa menjadi bahan untuk belajar bersama juga. Ini di SMK kami mencoba mencari. Dengan PJJ ini memang banyak sekali kendala. Kami mencoba setiap Sabtu membuat rekap tagihan tugas dan ulangan harian. Jadi setiap 1 minggu sekali, semua guru mata pelajaran mengirimkan tagihan tugas dan ulangan harian. Kemudian setelah itu nanti dari hasil rekapan dicari prioritas anak yang kira-kira kekurangannya tugas ulangan harian itu memang banyak, dilakukan home visit. Kita datang ke rumah, itu yang bertugas adalah wali kelas dan kesiswaan dan BP. Nah, ternyata di sana luar biasa yang ditemui. Betul Pak Sarkim, itu masalah alat. Ternyata HP-nya anak ada yang beberapa itu jadul, tapi tidak berani matur. Tidak berani matur kalau tidak bisa mengirim karena kendala alat. Nah, akhirnya setelah ketemu dengan orang tua, dengan siswanya sendiri, ada anak yang nggak bisa mengirim tugas juga. Maka guru yang datang itu ngajari dulu les privat. Les privat, kemudian ya diajari, akhirnya ya lumayan ada efek positifnya. Sudah bisa mengirimkan. Alatnya punya, tapi untuk mengirim seperti ini memang kalau kita ketahui anak-anak itu kan juga mungkin belajarnya juga sama-sama seperti kita.
meskipun mereka lebih muda, tapi juga untuk ini kan tidak ada pelajaran upload file, apalagi yang saya jurusannya kebetulan matematika Pak Sarkim, saya dari Sanata Dharma Dikilanya Pak Sarkim dulu. Oh, ya, itu ya, jadi kami memang kalau memberikan tugas, kalau kebetulan matematika itu memang tidak soal dalam bentuk pilihan ganda, kami lebih menekankan pada proses. Jadi kalau mengirim kan pasti harus pakai upload file. Memang itu banyak kendala juga. Tapi kami melayani bagi anak-anak yang sulit dan diizinkan oleh orang tua bisa luring ke sekolah. Kami melayani untuk ya mungkin dianggap seperti les privat. Kami ngajari satu persatu langsung dikerjakan, dikumpulkan di sekolah. Seperti itu. Atau kalau memang tidak diizinkan, boleh dalam seminggu sekali tugas yang dikerjakan di rumah dalam bentuk paper bisa dikirim ke sekolah. Itu kami melayani seperti itu. Ya memang jadi repot karena terpecah-pecah tugasnya, tapi ya setidak-tidaknya dari sekian ya tidak 100% bisa dilaksanakan. Setidak-tidaknya kami mencoba menjembatani kesulitan anak-anak. Seperti itu Pak Sarkim, saya menanggapi yang punyanya Bu Andika, bukan menanggapi, berbagi. Terima saja. Matur nuwun Bu, matur nuwun nggih. Ya, terima kasih Bu. Jadi proyeknya Bu Andika itu juga meningkatkan atau membantu kepedulian sekolah kepada siswa. Jadi kita akan tahu seperti yang diceritakan Ibu Rinto tadi, sampai kunjungan rumah home visit itu tahu persoalannya mengapa siswa misalnya tidak mengirimkan tugas. Ternyata banyak itu di sekitar Jogja juga, dan dengan kunjungan seperti itu terungkap persoalannya apa. Terima kasih Bu Rinto atas sharingnya. Jadi Ibu mau sharing yang punya Ibu di SMK Marsudirini, silakan. Ya, saya mengajar di SMK Marsudirini Marganingsih Surakarta. Ya, silakan. Oke. Saya ini berkolaborasi dengan mata pelajaran. Saya garis besarnya saja ya Pak Sarkim. Iya, iya. Ini saya berkolaborasi dengan mata pelajaran kewirausahaan. Kebetulan meskipun kami bukan guru produktif, bukan guru kejuruan, tetapi kami mempunyai tanggung jawab yang sama. Contohnya, ini yang saya jumpai itu khususnya pada waktu pendampingan praktek kerja mandiri, karena kemarin karena situasi tidak memungkinkan anak-anak kelas 12 itu PKL, praktek kerja lapangan, maka anak-anak itu kan dituntut untuk praktek kerja mandiri, membuat suatu usaha di rumah, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok didampingi oleh guru. Guru tidak harus guru produktif, jadi kami guru matematika pun juga mendampingi anak yang membuat produksi apa, kemudian sampai dipasarkan, seperti itu. Nah pada waktu itu saya melihat beberapa anak itu yang saya dampingi, itu mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual. Nah itu latar belakangnya saya memilih itu, sehingga nanti di dalam mata pelajaran saya, pada saat mata pelajaran saya bisa membantu untuk mata pelajaran yang lain sehingga anak-anak tidak terlalu sulit. Nah, yang saya ambil judul untuk aktivitasnya adalah pesanan paket makan siang. Saya mengambil makan siang salah satu saja meskipun banyak. Paket makan siang, karena makan siang pasti biasanya berat. Berarti pakai nasi dan seterusnya, lauk-pauk dan seterusnya. Dalam kegiatan ini, saya bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok maksimal hanya 3 orang. Nah, dalam kelompok itu nanti tugasnya yang pertama adalah di komposisinya saya membuat anak dalam kelompok diskusi untuk menentukan paket makanan apa yang mau dibuat, yang mau ditawarkan. Setelah paket makanan itu ditentukan, terjadi kesepakatan, lalu merencanakan bahan yang akan digunakan. Setelah merencanakan bahan yang digunakan, berarti merencanakan harganya, harga belinya, belanjanya. Setelah menentukan harga belanjanya, lalu di situ pasti terkait, karena ini suatu usaha, berarti nanti pasti ada biaya-biaya yang lain yang timbul. Yang timbul itu misalnya seperti
Kalau tadi bahan belanja sudah jelas, yang timbul itu seperti biaya listrik, air, kemudian biaya penyusutan alat, karena alat itu digunakan pasti juga mengalami penyusutan dalam suatu usaha, memang itu sudah diperhitungkan. Lalu tenaga itu yang memproduksi dan seterusnya, sampai dengan keuntungan yang diharapkan. Biasanya persentase untuk biaya-biaya yang timbul ini sudah paten, minimal itu. Tapi, ya itu tadi mohon maaf Bapak, di SMK, khususnya di tempat kami, pelajaran matematika itu dikiranya tidak ada waktu masuk di sekolah itu. Pengennya nggak ketemu matematika. Makanya kadang anak-anak itu, kadang saya juga waktu ditawari anak-anak itu proses produksi, kok jual makananmu kok segini, kok mahal sekali. Padahal saya beli misalnya Bapak Ibu misalnya bikin mie goreng, 1 cup mie kok cuma seperti ini kok 7.000. Saya beli di luar 7.000 itu dapat 1 piring penuh. Kesalahannya terjadi di mana? Kalau hitungan itu kan tidak bisa dibulatkan semaunya karena sudah ada perhitungan bakunya, maksud saya. Dengan perhitungan persentase biaya-biaya yang timbul itu kan juga minimal. Tapi kalau maksimalnya juga mestinya masih wajar diterima orang. Nah, itu yang mendasari saya untuk membantu untuk mata pelajaran lain di bidang kewirausahaan Pak Sarkim. Dan nanti setelah anak-anak itu merencanakan, akhirnya itu mau buat berapa box, itu kan tergantung. Kalau misalnya itu ayam goreng ya tinggal berapa potong, nanti kan 1 potong ada, dan seterusnya. Nanti dikenai biaya itu, akhirnya muncul berapa box, anak bisa menentukan harga 1 boxnya lengkap dengan biaya itu berapa. Itu yang saya harapkan dari kegiatan itu. Sehingga anak tidak keliru lagi memberikan harga kepada konsumen, sehingga kenapa kok sampai nanti kok nggak laku. Pertama mungkin juga harganya mahal, mungkin. Kedua mungkin juga ternyata tampilannya tidak menarik, itu bisa jadi. Itu sampai seperti itu. Nanti di akhir itu juga ada sharing antar kelompok untuk memberi masukan. Begitu Pak Sarkim yang bisa saya sampaikan secara garis besar saja. Matur nuwun. Matur nuwun. Bu Rinto itu ternyata adik kelas saya ya? Iya. 86, 87 ya? 88 Pak Sarkim. 88, saya mulai ingat ya, oke. Saya masih Romo Susilo. Saya PA-nya Romo Susilo. Iya, iya. Saya ini satu angkatan dengan Romo Eko. Oke. Oh, satu angkatan. Ya. Oke, ya. Ya, terima kasih. Senang bertemu kembali di sini. Menarik. Jadi ini ada dalam hal penentuan harga nanti, ada mirip dengan Bu Kersentia tadi. Optimasi ya harganya supaya jangan terlalu mahal. Lalu ada algoritmanya, langkah-langkah. Lalu dekomposisi, ya dekomposisi itu bisa macam-macam ya. Persoalan membuat makan siang ini. Lalu abstraksinya juga bisa, misalnya karbohidratnya mau apa gitu kan? Karbohidratnya nasi atau nasi merah atau kentang atau ubi. Lalu vitaminnya apa? Saya kira apapun kan, misalnya itu karbohidrat dari segi. Juga terkait dengan, tapi kalau SMK tidak belajar biologi IPA ya? Tidak ya. Sekarang tidak, kalau dulu awal saya masuk ada Pak, ada biologi, fisika, kimia. Terima kasih. Ini saya kira kaya ini kegiatannya. Menarik ya hari ini. Jadi ini juga problem solving kan. Tadi Bu Rinto menyebut jangan sampai menentukan salah harga gitu kan. Mahal sekali. Jadi memberikan menu yang sehat, bagus, harganya tepat gitu kan kira-kira ya. Nah ini bukan perkara mudah ini. Mencari kalau sayurannya apa gitu kan. Iya. Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Silakan. Nah, mungkin
dari sudah ada 4 orang yang sharing ini, apakah ada tanggapan umum dari Bapak Ibu atau pertanyaan? Terima kasih Bu Rinto. Sama-sama Pak Sarkim, Ya. Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu silakan kalau ada mungkin setelah 4 rekan kita presentasi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau ada pemahaman yang mau diklarifikasi, silakan. Bu Rinto, maaf mohon dimatikan screen share-nya. Oke, terima kasih. Halo, silakan kalau ada. Pak Wahyu, Albertus Manyus. Wahyu, apakah ada? Halo Romo Hari, selamat bergabung. Terima kasih. Ini silakan siapa yang lagi yang mau presentasi. Ini Pak Albertus Manyus mengirimkan bahan tapi beliau tidak hadir. Dia di kelompok 4, Pak. Saya tadi mendengarkan dia. Oh, di kelompok 4. Ya, di kelompok 4. Oke. Ini lalu Bu Rini, halo Bu Rini. Atau Bu Andriani. Oh, Bu Rini dulu, silakan Bu Rini. Halo Bu Rini. Ibu Andriani. Baik, Pak. Bentar. Silakan Bu. Sudah mengirim atau belum? Kalaupun belum, enggak apa-apa. Silakan aja apa yang Ibu rencanakan, pikirkan. Ya, baik. Selamat pagi Pak Sarkim dan Ibu Bapak. Saya mau pagi, ya. Apa yang sudah saya buat. Tetapi ini saya juga masih mencoba-coba ya Pak, karena enggak apa-apa Bu. Belajar. Ya. Santai aja. Baik, sebentar. Ya, saya dari SMP Pangudi Luhur 1 Jakarta. Saya merancang terkait dengan pengolahan limbah Pak ini. Jadi hampir sama dengan Pak Edis tadi, karena basic saya IPA, sama dengan Pak Edis. Ya. Ini satu kota, sering ketemu juga. Beliau kepala sekolah BW. Nah, ini nama aktivitasnya adalah Limbahku Jadi Berkahku, Pak. Dalam kegiatan ini akan kami ajak anak-anak untuk mengembangkan kompetensi komunikasi dan berpikir kritis, lalu nantinya memikirkan mengolah limbah organik, tapi berbeda dengan Pak Edis tadi. Kalau ini menjadi makanan alternatif, Bapak. Nah, lalu kompetensi 4C-nya itu ada komunikasi, kemudian juga kreativitas, karena nantinya anak ini akan menemukan ide kreatif mau jadi apa dari limbah yang ada di sekitarnya misalnya begitu. Lalu makanan apa yang bisa diolah. Kemudian bentar. Untuk komponen CT-nya, saya ini yang mungkin kurang paham ya Pak, belum memahami, belum begitu mahir. Jadi saya angkat tentang algoritma sederhana dan dekomposisi, nanti mohon masukannya sudah benar atau belum.
Lalu model pembelajarannya ini luring, tapi mungkin bisa dikombinasi dengan daring karena untuk mungkin presentasi dan sebagainya. Jenis aktivitasnya unplug dan juga mungkin bisa plug. Mata pelajaran terkait, maaf belum saya tambahkan di sini, mata pelajarannya adalah IPA terkait dengan sebenarnya saya mengangkatnya dari tema atau judul bioteknologi, Pak. Di kelas 9 itu ada materi tentang bioteknologi. Ini lalu waktu yang dibutuhkan itu sekitar 2 minggu. Alat dan bahan itu tergantung nanti anak menemukannya apa, Pak. Ini jadi hanya contoh aja, misalnya limbah seperti air kelapa, kemudian kulit pisang, karena nanti arahnya ke bioteknologi. Yang limbah air kelapa kan sudah ada, yaitu untuk pembuatan nata de coco gitu. Nah, mungkin anak-anak akan mencari atau membuat limbah di sekitarnya itu apa, lalu bisa diolah dengan bioteknologi ini menjadi bahan makanan alternatif. Lalu persiapannya, anak-anak menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, juga LKS-nya. Kemudian untuk pemanasan, memperkirakan kompleksitas algoritma, saya mencoba begini, siswa memikirkan macam-macam limbah organik yang bisa dibuat menjadi bahan makanan. Saya minta mereka untuk literasi dari sumber manapun. Lalu siswa berdiskusi dalam kelompok dengan pertanyaan, apa saja limbah yang bisa dibuat makanan alternatif, lalu nanti bagaimana langkah-langkah pembuatannya, berapa waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut, lalu bahan dan alatnya apakah mudah diperoleh, lalu hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam proses pembuatannya. Lalu pembuatan algoritmanya itu dan juga pengenalan pola itu langkah-langkahnya anak-anak tuh mencari literasi dulu tadi tentang cara mengolah limbah menjadi makanan. Nanti kalau sudah menemukan, saya gunakan untuk pengenalan pola. Jadi, misalnya tadi sudah menemukan nata de coco, itu sudah umum. Lalu mereka mencoba dengan cara yang sama untuk mengolah limbah yang lain yang belum pernah dibuat dan belum diolah oleh masyarakat. Itu lalu siswa menentukan langkah-langkah pembuatannya dengan pola tadi, lalu juga mencatat alat bahan yang diperlukan. Siswa lalu mengolah limbah menjadi bahan makanan. Kemudian asesmennya dilakukan dengan mengamati prosesnya dan ada rubriknya. Lalu juga ada rubrik hasil survei konsumen. Jadi nanti produk itu bagaimana kalau sampai ke konsumen begitu. Kemudian refleksi pemaknaannya dengan diskusi nanti baik secara pribadi maupun di dalam kelompok begitu. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apakah limbah yang diolah dapat menjadi bahan makanan alternatif yang berkualitas? Kemudian apakah ada kesulitan saat melakukan pengolahan? Apakah proses pengolahan limbah tersebut cukup efektif dalam menanggulangi sampah organik? Menurut kalian, apakah bahan yang diolah itu bisa mendatangkan keuntungan? Akhirnya kewirausaha juga ini, Pak. Lalu, ini lampiran rubrik asesmennya. Dengan kriteria seperti ini, siswa berbagi ide selama pemanasan, siswa bekerja sama dalam tim, siswa berkontribusi dalam proses refraktori dan memunculkan ide. Ini saya adopsi dari contoh kemarin, Pak. Kemudian lampiran rubrik survei konsumen ini dari produk yang dihasilkan itu nanti disurvei dengan tampilan hasil olahannya bagaimana, rasa hasil olahan, dan juga tekstur mungkin hasil olahan tersebut. Begitu Pak Sarkem dan Ibu Bapak yang sudah saya coba rancang, mohon masukannya.
Terima kasih Ibu Andriani dari SMP PL1 ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi limbahmu jadi berkahku. Iya. Saya ketika mendengar limbah itu ini bukan sampah ya. Beda dengan kalau ini ada sesuatu yang dianggap tidak berguna tapi masih bermanfaat gitu kan ya Bu ya. Iya, Pak. Ya. Kira-kira di lingkungan kita itu apa ya limbah yang begitu itu ya? Yang bisa jadi makanan. Ya, umumnya limbah rumah tangga ya Pak ya, misalnya air kelapa, kemudian tadi ada kulit pisang, kemudian juga mungkin kulit ketela, begitu hanya seperti itu. Mungkin anak-anak mungkin malah bisa ekspor lebih banyak. Oke. Tapi memang bisa dibuat makanan ya kulit pisang atau kulit ketela itu? Bisa Pak. Oh ya? Kemungkinan bisa. Kalau nata de coco itu kan dari air kelapa. Betul. Kemudian yang pisang itu jadi nata de banana begitu, karena saya pernah mengajak anak-anak untuk membuat. Oh gitu ya? Itu, Pak. Iya. Jadi dari kulit pisang jadi itu ya? Iya. Oh ya. Menarik juga ini. Jadi saya kira langkah-langkahnya tadi tuh mungkin mengidentifikasi ya. Jadi yang banyak itu di kita saya kira sekarang semakin banyak pisang tuh ya. Semakin di mana-mana banyak warung pisang. Ya, jadi mengidentifikasi apa yang banyak, lalu nanti prosesnya berarti pada langkah-langkah membuatnya ya. Betul. Algoritmanya. Iya. Lalu juga mungkin ketika membuat itu apa namanya? Komposisinya, ramuannya. Ini kan harus dieksperimen ya. Iya. Dengan bakteri kalau ini. Dengan bakteri. Nah, iya. Seandainya difokuskan saja gimana Bu? Tidak harus mencari, tapi dari limbah tertentu lalu mereka menjadikan sebuah makanan. Jadi kalau sudah jelas limbah kulit pisang misalnya. Ayo semua membuat tetapi mungkin berbeda-beda langkahnya, berbeda-beda formulanya, hasilnya. Kira-kira apakah biar mereka mencari sendiri atau kalau difokuskan apa bedanya? Kira-kira bagi siswa. Mungkin lebih ke komposisi bahan dan juga bakterinya itu seberapa begitu ya Pak? Oh ya. Dan juga tadi kan tingkat konsumennya itu bagaimana nanti hasilnya? Itu kan nanti harus testing juga rasanya ya? Iya. Ya. Oke, saya kira. Jadi mungkin kalau seandainya saja ya sudah jelas satu produk atau satu jenis limbah, berarti algoritmanya adalah langkah-langkahnya. Lalu kalau dekomposisinya di situ harus ada soal langkah-langkah, ada perkara komposisinya, rumusnya, kemudian juga mungkin mungkin dua itu. Kalau abstraksi saya kira nanti kalau dia sudah merumuskan komposisi nanti lama-lama ke persamaan matematika. Berapa kilogram apa tambah berapa gram apa tambah apa menjadi berapa, termasuk perkiraan harga mungkin ya kalau dijual. Ya. Oke. Tadi apa yang Ibu tanyakan itu apa tadi? Betul algoritma, saya kira algoritma sederhana dekomposisi. Iya Pak. Ya, saya kira ya. Pak mau bertanya, apakah tadi tepat tentang pengenalan pola itu? Jadi dari anak menemukan bahwa ada dengan air kelapa itu bisa jadi dengan tahap-tahap langkah-langkahnya ini seperti ini, lalu dia memakai cara itu untuk bahan lain, itu apakah termasuk pengenalan pola ya? Jadi maksudnya dia belajar tentang apa dari bahan lain? Bahan lain ya. Yang pada bahan lain apa nih ya? Tentang langkah-langkahnya atau apa? Langkah-langkahnya aja. Oh,
langkah-langkah pada pembelajaran pada bahan lain dipakai untuk ini ya? Iya. Nah, mungkin kurang tepat ya. Kalau itu disebut apa tadi, pengenalan pola ya? Pengenalan pola. Oh, tapi kalau misalnya memang apa ya, bisa menemukan dari berbagai jenis, lalu akan kelihatan polanya. Ternyata polanya sama. Pola langkah-langkah pengolahan limbah ya. Iya. Misalnya semua harus akan dicuci dulu, kemudian kalau untuk satu elemen tunggal kan itu terlihat seperti algoritma ya. Tapi kalau untuk banyak, lalu akan terlihat bahwa algoritmanya sama. Jadi pola itu betul. Ya. Jadi misalnya ternyata dalam pengolahan limbah itu ada langkah-langkah yang sama, yaitu apa? Mengenali. Itu bahkan abstraksi juga. Saya kira gitu. Ya, terima kasih Pak Sarkem. Terima kasih. Romo Hari masih di sini. Halo Romo. Iya, iya. Mau beri komentar, silakan Romo. Oh, ya baik. Terima kasih Bu. Saya akan memberi komentar tentang, coba Ibu naik ke atas, Ibu scroll ke atas ini apa tulisan ini, ya scroll ke atas ke terus ke ya ke kompetensi itu Bu ya. Jadi begini Bapak Ibu, dalam satu mata kuliah, dalam satu ini desain aktivitas ini kita tidak perlu memasukkan keempat-empatnya. Jadi sama seperti juga di dalam CT itu tidak perlu memasukkan keempat-empatnya. Bapak Ibu sebenarnya bisa mensasar itu, jadi communication, collaboration itu misalkan untuk berapa kali pertemuan begitu. Ya, jadi oke, pertemuan pertama itu komunikasi begitu misalkan. Apalagi kalau anak-anak ini sudah sekian lama tidak ketemu di kelas, lalu bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana untuk menumbuhkan itu misalkan. Mungkin 2 minggu pertama itu komunikasi, tekankan komunikasi di sana begitu. Jadi tidak harus satu ini itu empat-empatnya masuk begitu ya. Jadi lalu nanti bagaimana pembagiannya lah, itu kan nanti menjadi gampang Ibu. Kalau tadi mungkin Ibu sedikit bingung dengan pola, seperti yang dikatakan Pak Sarkem tadi benar. Jadi pola itu begini Bapak Ibu. Pengenalan pola itu adalah setelah saya mencoba beberapa kali dengan objek yang berbeda, tetapi langkah-langkahnya mirip atau sama. Misalkan contohnya, kalau mau naik sepeda, kalau mau mengendarai sepeda itu saya harus pegang setir. Mengendarai sepeda motor juga pegang setir. Mengendarai mobil juga pegang setir. Mengendarai pesawat itu juga pegang setir. Nah, lalu polanya adalah orang kalau mengendarai sesuatu itu harus pegang setir. Begitu Ibu ya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Romo. Jangan dibalik. Jangan dibalik maksudnya begini. Ibu membuat satu, lalu kemudian ini diterapkan ke yang lain, itu belum tentu, ya, belum tentu bisa, belum tentu, ada yang bisa, tetapi belum tentu bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mencoba berkali-kali, misalkan contohnya, tadi Ibu, kalau mau membuat dengan pisang itu harus dicuci dulu, dikeringkan. Kalau membuat dengan kelapa, dicuci dulu, dikeringkan. Kalau membuat dengan durian, dicuci dulu, dikeringkan. Nah, rupanya kalau membuat seperti itu polanya adalah dicuci dulu, dikeringkan. Begitu Ibu ya. Itu untuk mengenali polanya. Ya, bukan kok saya pakai pisang dicuci dulu, dikeringkan, lalu kalau gitu saya tak coba dengan padi, apakah dicuci dulu, dikeringkan. Nah, itu bukan itu maksudnya ya. Sedikit ya mungkin ini membingungkan, tapi saya kira dari situ kita sudah jelas ya. Lalu kemudian sama dengan Siti juga begitu. Kita tidak perlu satu ini itu empat-empatnya keluar. Saya kira langkah pertama yang paling baik itu adalah menerapkan algoritma, Bapak Ibu. Ya, jadi langkah-langkah untuk menemukan apa begitu. Kalau dalam hal ini kan untuk membuat itu, ya, membuat
limbah, bukan limbah sebenarnya ya, membuat ini sisa ini makanan, sisa makanan atau apa yang masih bisa digunakan menjadi lebih produktif, kan begitu. Ya, lalu langkah-langkahnya apa? Nah, dari situ nanti setiap langkah-langkah itu akhirnya bisa ketemu polanya, Bapak Ibu. Ya, bisa ketemu polanya tadi itu. Kalau rupanya kalau pisang kok langkahnya seperti ini. Oh, kalau mangga kok polanya kok seperti ini. Oh, kalau nah itu rupanya polanya ketemu di sana. Tetapi pola itu bisa dikembangkan kemudian, tidak harus satu pertemuan itu empat-empatnya masuk. Ya, saya kira itu. Tentu saja kalau aktivitas itu apapun bisa dibuat ya Bapak Ibu. Jadi menemukan kreativitasnya itu yang penting. Jadi seperti di sini ini sudah oke, baik. Cuma tadi itu saya yang beri komentar tentang kalau bisa 4 langkah itu lebih baik di pelondo-pelondo ya. Jadi Bapak Ibu punya bahan banyak. Bapak Ibu hanya satu topik tetapi bisa dikembangkan ke mana-mana dan selama berapa minggu, mungkin 4 minggu begitu. Jadi nanti istilahnya itu topik Bapak Ibu, bukan per minggu. Jadi istilahnya oke, topik pertama ini berapa? 4 minggu mau saya kerjain 4 minggu. Topik kedua ini saya mau kerjain 2 minggu begitu. Ya, jadi dari situ kita berjalan 1 semester, kita berjalan 1 tahun, ya seperti itu. Baik Ibu, baik Ibu Andriani. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo. Jadi saya kira ini waktunya sudah hampir habis. Saya akan merangkum saja. Pertama bahwa pada setiap kegiatan topik tidak harus 4-empatnya, baik yang tadi 4C maupun City ya. Jadi tidak perlu dipaksakan 4-empatnya. Baik yang critical, creativity, yang 4C maupun yang City. Tidak harus dipaksakan. Lalu yang kedua, kita coba cari kegiatan yang menyenangkan, yang bermakna. Saya kira tadi yang sudah disampaikan oleh 5 rekan kita itu, mulai dari Pak Edis, Bu Crescentia, Bu Adika, Bu Rinto, dan Bu Andriani, ini semua bermakna, menyenangkan saya lihat itu. Lalu yang ketiga, tadi Romo menyampaikan bahwa, dan saya lihat juga, bahwa semuanya itu kegiatan besar. Jadi tidak usah dipaksakan dalam waktu 1 pertemuan atau 2 pertemuan selesai. Ambil waktu yang cukup, jadi bahkan menjadi proyek 1 semester bisa jadi, tidak apa-apa. Jadi bersamaan dengan pelajaran lain. Lalu yang terakhir, jangan lupa refleksi di akhir setiap kegiatan. Karena ini proses berpikirnya justru supaya diendapkan, dilatih, mereka itu berlatih apa saja. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, terima kasih atas keterlibatannya. Ini kita akan bergabung. Tapi saya mohon satu hal, Bapak Ibu memilih, ini tadi kan 5, Pak Edis, Bu Crescentia, Bu Adika, Bu Rinto, dan Bu Andriani. Memilih 1, siapa yang menurut Bapak Ibu paling baik. Di WA saja ke saya, 0811 254 2323. 0811 254 2323. Nah, menurut Bapak Ibu siapa yang layak dapat hadiah? Tentu saja semuanya baik ya, tetapi panitia hanya punya 1 apresiasi kayaknya. Apresiasinya untuk kita semua. Jadi begitu. Sebentar lagi kita akan bergabung ke kelompok besar. Terima kasih atas kesempatan belajar semuanya. Di WA ya. Yang layak dapat bintang.